Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mereview sekaligus sharing mengenai handphone yang sering saya pakai dan handphone yang saya gunakan dalam membuat film. Jadi teman-teman yang pernah lihat film yang saya buat ya sebelum video ini itu menggunakan handphone, jadi tidak menggunakan kamera sama sekali. Dan saya cukup memakai tripod sama handphone ini. Nah, handphone ini udah lama sih, sudah 1 tahun, kira-kira 1 tahun. Oke, handphone apa itu dan masih recommended gak sih sampai saat ini? Oke, simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, ini adalah HP yang sering saya pakai untuk membuat film pendek ataupun tutorial ya teman-teman. Dan HP ini sekaligus HP yang sering saya pakai atau sering saya bawa untuk keseharian saya. Jadi HP ini adalah HP Oppo F11 ya teman-teman. HP-nya seperti ini dan ini dashboardnya. Oke, nah kita akan mengenal lebih dekat dengan Oppo F11 dan kenapa saya masih pakai Oppo F11. Oke, nah kita kenalan dulu sama Oppo F11 ya teman-teman. Oke, di sini dia sudah menggunakan RAM 4GB sama internal 128GB. Dan ini adalah produk yang sudah 1 tahun kalau nggak salah ya. Umurnya sudah 1 tahun, kira-kira ya di tahun 2019 awal lah produk ini keluar. Nah, kalau kita lihat di dashboardnya sendiri ya teman-teman, di sini untuk kebutuhan fotografi dia sudah menggunakan kamera 48 megapiksel dual rear kamera, jadi kameranya ada 2. Kemudian untuk layarnya sendiri dia sudah menggunakan Full HD Plus, FHD Plus dan 6,5 in, jadi cukup besar. Dan untuk baterainya sendiri dia 4020 mAh dengan pengecasan VOOC flash charging 3.0. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau belum pernah menggunakan HP Oppo ya, di sini saya mau jelasin untuk VOOC flash charging itu adalah pengecasan cepat miliknya Oppo ya, jadi lebih cepat lah, pokoknya cepat banget dengan VOOC flash charging. Nah, di sini untuk pengecasannya sendiri dia menggunakan 5 volt 4 ampere. Nah, kita akan lihat sini ya. Nah, ini casnya sudah lumayan jelek ya karena udah lama banget, udah 1 tahun. Kita coba lihat 5 volt 4 ampere ya, 5 volt 4 ampere. Nah, jadi ini juga menunjang kenapa saya masih pakai ini. Jadi pengecasannya cepat banget. Misalkan pada waktu saya bangun tidur kemudian pengen bepergian atau pengen kemana, nah ini solusinya ya, kita tinggal colokin aja, tunggu sebentar lah, 1 jam dari nol udah pengisian, udah lumayan banyak lah. Oke, nah kita akan melihat sendiri. Nah, di sini kurang satu ya yang tadi saya bahas. Di sini juga ditulis keterangan HyperBoost sistem boost teknologi. Oke, jadi di sini saya mau jelasin juga untuk HyperBoost itu adalah sebuah fitur milik Oppo ya. Di sini fiturnya digunakan untuk mengoptimalkan dalam kita seperti main game atau aplikasi-aplikasi berat ya teman-teman. Jadi istilahnya bisa mengompres lah. Misalkan gini teman-teman, waktu kalian main PUBG ya, PUBG atau Mobile Legends atau game-game berat lainnya, itu kan otomatis itu game-game yang gede lah. Kemudian bisa menggunakan resolusi yang gede, pokoknya gede lah seperti itu. Nah, dengan dengan fitur HyperBoost, dia otomatis akan terkompres. Dan untuk kemungkinan lagnya sendiri itu akan hilang ya, akan terminimalisir lah dengan menggunakan dengan menggunakan fitur HyperBoost. Oke, nah kita akan masuk ke, setelah ini masuk ke foto ya teman-teman.
Oke, kita akan bahas foto. Oke, nah di sini sendiri untuk kebutuhan fotografi, terutama di foto atau video, kalau kita lihat, kita ke video dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk resolusinya sendiri, dia sampai 1080 dan belum ke 4K. Coba kita lihat. Oke, nah di sini cuma sampai 1080 dan belum 4K. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi ya, untuk videonya sendiri dalam perekaman dia sudah menggunakan EIS, Electronic Image Stabilization, atau ini berfungsi untuk stabilizer lah, untuk apa ya namanya, untuk menjaga kestabilan. Jadi teman-teman misalkan untuk merekam video biasanya kan goyang seperti itu. Nah, dengan EIS ini untuk seperti kemungkinan goyang seperti itu akan diminimalisir. Jadi recommended banget lah untuk membuat film pendek, terutama yang seperti saya ya, yang low budget lah seperti itu. Oke, nah kemudian untuk fotonya sendiri ya teman-teman, fotonya sendiri ini dia sudah pakai 48 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui hasil video maupun foto, saya sudah membuat atau ya membuat fotonya, menjepret fotonya atau merekam videonya ya. Nah, kita lihat berikut ini. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah melihat hasil foto sama hasil video dari Oppo F11. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, kalau menurut saya ya teman-teman, selama pengalaman saya memakai Oppo F11 dan kenapa saya sampai sekarang masih pakai Oppo F11, salah satunya ya alasannya yaitu untuk kebutuhan fotografinya saya terpenuhi. Dalam membuat film pendek juga terpenuhi, dalam membuat tutorial juga terpenuhi, dan dalam fotografi juga terpenuhi. Terutama untuk seperti saya ya, jadi saya low budget ya, jadi gak ada kamera, cukup pakai HP ini, dan HP ini sudah mendukung banget lah untuk membuat video. Nah teman-teman, selain dalam fotografi, di sini juga untuk masalah pengecasannya teman-teman, saya sangat suka. Di sini untuk pengecasannya sendiri dia sudah Vogue Flash Charging 3.0. Tadi saya sudah jelasin pengecasannya cepat banget. Misalkan kita buru-buru atau pokoknya buru-buru lah, mau kerja atau mau ada aktivitas lain dan HP lowbat, kita tinggal colokin aja lah. Kita tunggu sambil mandi atau sambil makan lah, kita udah pengecasannya udah meningkat dengan pesat. Oke, gitu aja untuk kenapa saya masih pakai Oppo F11 dan review singkat dari Oppo F11. Oke, like kalau suka dan sebarkan ke teman-teman kalian kalau info ini kalian merasa ini adalah info yang bermanfaat. Oke, see you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan ya subscribe. Bye bye.